Pancasila sama undang-undang itu dirumuskannya di sini. Jadi ini perumusan dasar negara yang pendidikan. Makanya ada mata pelajaran P4 dulu. Jadi di dalam P4 ini Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 8. Berarti tadi jawabannya E ya. Yang poin apa? Modal pembangunan dan seluruh bangsa Indonesia. Oke. Jadi kalau berkaitan dengan fungsi peranan Pancasila, pertama ada jiwa bangsa Indonesia ya, kepribadian, sumber segala hukum, perjanjian luhur, pandangan hidup, cita-cita, sama asas kehidupan. Nah, merujuk dari ini berarti yang modal pembangunan sama cita-cita. Sedangkan yang poin 23, 45-nya ini ya kayak pengecohnya tuh, 9. Ini kan disebutnya ketatanegaraan konsepnya nih. Coba diperhatikan. Tata negara itu apa? Coba. Ini kan ini lebih ke basic individual. Kalau kata ketatanegaraan itu, kamu kebayangannya apa? Kalau kata-kata ketatanegaraan, pasti kayaknya sama pemerintahan kan? Terus apa lagi? Hukum. Ya. Jadi jawabannya apa? Kalau pemerintahan hukum? Iya. Jadi maksudnya kan dasar negara itu dasar ketatanegaraan gitu ya. Oh ini ya. Oke, jangan terkecoh ya. Kalau tadi yang ideal, berarti baru ideologi, baru pandang hidup, moral, nilai gitu ya. Dan biasanya ini berlaku untuk bagaimana sih personal atau kita, bangsa Indonesia, melihat itu sebagai landasan ideologi kita. Selanjutnya nomor 10. Kalau keadilan sosial konteksnya ke apa sih biasanya? Keadilan sosial kan lebih ke kayak kesejahteraan ya nggak sih? Berarti kan kaitannya sama ekonomi, ya, pekerjaan, gitu kan. Jadi itu yang relate dengan keadilan sosial, the right hak untuk memperoleh kehidupan yang baik gitu sih poin outnya. Tapi kalau ini kan bagian dari seluruh umat manusia, berarti kan lebih ke arah yang value yang lebih moralnya lebih ke arah humanity ya. Di dalam Pancasila menurut kamu nih yang mengarah pada humanitas atau humanity yang mana? Coba. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Lima, keadilan sosial. B ya. Betul. Jadi kalau kita rinci si poin B ini ya, D itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kita tulis narasinya. Nah, poin-poinnya itu terkait dengan sebenarnya tentang nilai-nilai humanitas ya, tadi humanisme, kemanusiaan, terus toleransi, terus juga bagaimana ini mengatur tentang bangsa Indonesia saling menghormati ya, bukan cuma di dalam negerinya tapi dengan bangsa lain. Dan yang paling penting adalah menjunjung tinggi sebagai kita itu kayak bagian dari umat di seluruh manusia di dunia gitu. Nah makanya sekarang tuh kan lagi ramai nih ada kasus yang Gaza Palestina itu ya, di mana mereka kan di sana terjadi peristiwa genosida misalkan, ya misalkan. Nah kalau merujuk pada nilai-nilai ini, kira-kira itu bertentangan nggak sama nilai-nilai kita ketika ada perilaku genosida di sana? Nah makanya Indonesia itu kan negara yang concern untuk membela Palestina salah satunya karena si genosida ini kan bertentangan dengan kemanusiaan, gitu ya. Poin-poin di sini itu mengarah pada sebenarnya kalau bangsa Indonesia kenapa sih misalkan memplot terhadap Palestina atau Ukraina atau misalkan Rohingya, itu bukan karena kita mayoritas Islam terus jadi kayak gitu, bukan. Tapi kalau menurut alam berpikir Pancasila itu karena bertentangan dengan nilai Pancasila, makanya kita sebagai bangsa Indonesia ya harus bisa mengamalkan nilai-nilai ini. Salah satunya adalah tentang kemanusiaan ini, dan itu termuat di dalam sila kedua. Oke, kita sambil breakdown sila-sila yang lain ya, supaya siapa tahu mungkin yang muncul yang lain. Kalau yang sila pertama apa? Berarti akar-akarnya intinya ke apa? Yang ketuhanan.
Ya beragama, kan simpelnya gitu. Kita ringkas-ringkas ya. Nomor satu toleransi. Terus nomor dua kemanusiaan. Berarti kemanusiaan ya, humanisme. Terus yang tiga persatuan Indonesia, berarti tentang integrasi ya, persatuan, kesatuan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti apa? Konteksnya apa? Simpelnya, yang mau mewakili istilah itu. Berarti kalau kedaulatan rakyat, kita akan permudah dengan istilahnya itu adalah demokrasi. Ya. Demokrasi. Terakhir, keadilan sosial. Itu berkaitan dengan tadi ya, kesejahteraan. Cara kita nanti mengimplementasikannya tadi, kalau kamu nemuin case-case yang berbeda, ingat dengan poin-poin ini aja. Ya, selanjutnya nomor 11, silakan. Coba. Di sini ada istilah larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, Komunisme. Anyway, kamu pernah dengar nggak istilah Marxisme, Leninisme, dan Komunisme? Nah, ini tuh salah satu ideologi terlarang ya di Indonesia. Setelah peristiwa G30 SPKI, ingat kan? Makanya kita menyebutnya juga 30 SPKI ya, karena dalam perspektif sejarah Indonesia sendiri, komunisme itu menjadi salah satu penyebab kekeosan atau kekacauan di zaman itu gitu. Nah, keluarlah satu undang-undang yang poinnya itu tentang pelarangan ideologi komunis. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam ideologi komunis itu kemudian kita seringnya sebagai ideologi kiri. Itu tuh termasuk ada Marxis, ya, Leninisme dan komunisme itu semuanya mengarah pada komunisme. Nah, ini sudah jelas ya, berarti memang karena ini ideologinya dipandang bertentangan dengan Pancasila, berarti memang batasnya itu kita ya tentunya melarang adanya ini. Jadi ini benar. Kan yang kita jadi kecuali, berarti yang harus ada sebenarnya. Ini berarti benar. Ya kan Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki batas. Batasnya salah satunya adalah ya larangan terhadap ideologi Marxis, komunis. Terus apalagi? Larangan terhadap pandangan ekstrim, betul nggak? Nggak boleh kan di kita ekstrim. Terus apa sih pandangan ekstrim itu? Misalkan anti ketuhanan, misalnya, atau anti persatuan, menekankan pada stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Iya, benar nggak? Kalau Pancasila itu menekankan pada stabilitas nasional. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki batas-batas sebagai berikut kecuali ini dua konteks kayaknya ya, konteks stabilitas ini nggak relevan ya. Nah, terus mencegah berkembangnya paham ideologi liberal, iya. Nah, di sini itu sebenarnya jawabannya yang B, penciptaan norma baru tidak perlu memiliki konsensus. Perlu nggak sih? Perlu ya. Jadi jawabannya yang B. Oke. Lanjut nomor 12. Kira-kira yang mengarah pada kata subjektif yang mana? Based on your perspektif. Berdasarkan perspektif kamu sendiri itu subjektif. Kalau objektif berdasarkan apa adanya. Misalkan kalau saya bilang, saya nggak punya duit, dibuka isi dompetnya nggak ada duitnya, itu objektif subjektif. Objektif nggak punya duit, emang benar di dompetnya nggak ada duit, itu subjektif. Itu objektif. Tapi kalau misalkan, aduh, nggak enak ya hidup hidup di Jakarta dengan nggak enak ya hidup di Jakarta. Terus ditanya kenapa nggak enak? Ya nggak enak aja, barangnya mahal-mahal. Mahal itu subjektif atau objektif? Ada istilah objektif sama subjektif. Kalau objektif itu berdasarkan apa adanya, realitanya, ada faktanya, berdasarkan fakta. Ini objektif. Tadi nggak punya duit, ada nggak uangnya? Berarti objek. Nah, tapi kalau subjektif ini berdasarkan penilaian pribadi atau individu. Jadi kalau misalkan tadi mahal, murah, ya tergantung. Kalau Aprizal orangnya biasa beli yang mahal-mahal, terus kayaknya kalau menurut Aprizal makan 50.000 itu murah misalnya. Tapi kalau menurut aku makan 50.000 itu mahal. Nah, kalau perbedaan tadi itu namanya subjektif, berarti berdasarkan penilaian pribadi. Cantik, cakep, ganteng, itu juga subjektif kan. Mungkin menurut Aprizal yang cantik itu yang kulitnya putih. Tapi kalau menurut aku cantik itu yang eksotik kulitnya hitam. Itu ya. Kira di sini mana yang mengarah pada subjektif tadi, yang mengarah pada penilaian pribadi atau individu. Yang A, B, C, D atau E. Dalam konteks Pancasila. Jadi si Pancasila ini bisa diamalkan secara pribadi, secara individu, secara subjektif. Mana nih yang jawabannya itu? Good, pintar.
bagus. Ya, di sini ada kata menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi ya, dalam bertingkah laku dan bertindak ya. Nah, ini bisa jadi subjektif. Misalkan contoh gini, tadi ada pernyataan yang kemanusiaan yang adil dan beradab dalam konteks HAM, misalkan tadi mungkin bagi aku sebagai seorang teacher, HAM yang aku jalani misalkan bersikap humanis pada murid misalkan ya. Tapi kamu sebagai pelajar punya way-nya sendiri, caranya sendiri dalam mengimplementasikan humanismenya kamu. Misalkan Apriza sebagai student bersikap baik sama temen misalkan ya, gak ngebeda-bedain temen misalkan. Nah itu contoh bagaimana penyelenggaraan atau pelaksanaan Pancasila secara pribadi tadi. Jadi tergantung individunya masing-masing, beda-beda kayak gitu. Tapi masih mengarah pada value atau nilai set yang sama terkait dengan humanisme atau kemanusiaan. Itu ya, Pria.